ya tadinya. Kita kayak gini mesti lihat ke atas gitu guys, karena kadang-kadang jelek tuh, ini nggak bagus. Dua, nggak bagus itu. A few moments later. Pagi pemirsa, apa kabar kita semua nih ya? Pada kesempatan pagi hari ini ya, kita mau pruning dulu nih. Kita pakai mobil kita di situ tuh guys. Karena tuh dipakai pagar ya. Masih ada domba-domba di sini. Ini juga rumput-rumput nih, ya pemirsa ya, masih pada beku semua nih. Set dah. Nih contohnya nih. Ada. Batu gambut kita ada di mobil bos kita gitu. Untuk kita ada ekstra gitu ya. Jadi kita pakai yang beda batu gambutnya kita gitu. Ada ini rollnya kita kemarin August 13, 14, 15 ini belum nih ya. Ada taruh barang-barang kita dulu sini sebentar ya. Tangan kita masih pada beku nih pemirsa. Masih dingin banget ya. Kayak kita mau ini ya, kemarin terakhir kita kerja di sini ya. Kita udah kerjain depannya aja gitu ya, kasih tanda karena kita bukan sendirian di sini nih pemirsa ya, ada satu orang lagi gitu ya kerja ya, jadi lebih aman kita potong di atas ini sama di bawah juga gitu loh. Jadi itu tahu udah ada yang mulai dulu di situ gitu ya, jadi masih pada beku tangan kita nih pemirsa. Wah deh, dingin banget ya Nah, ini kita punya loper ya. Tuh masih pisau baru tuh pemirsa. Tuh, bisa bedain yang masih baru kan ya. Mantep dah. Deh. Tanjakan begini rohnya. Ada bloknya gitu ya. Ini kita ngerjain kelama ya. Mari pemirsa kita akan mulai ya. Kita pakai V16 punya ya. Kita punya loper ya. Lebih enak pakainya gitu karena ini agak panjang handle-nya ya. Kemarin jadi kalau salah mau tarik begini tuh lebih gampang gitu ya, mau ngituin big cut gitu ya pemirsa ya. Jadi alangkah baiknya kita pakai yang panjang handle-nya. Tuh, kan?
beda banget pakai blade baru. Ini nggak diputuskan. Iya. Kita keluar. Nah ini pemirsa bisa lihat ya cara kita bekerja gitu ya. Walaupun ya kadang-kadang kalau misalnya itu mau setinggi apapun, kalau misalnya kita bekerja di hills block gitu ya yang nanjakan gini ya, kalau misalnya kita bekerja gini nggak kerasa pemirsa, ya kan? Walaupun nanjakan gitu, asalkan kita kerja itu nggak kerasa gitu loh kita kerjanya gitu, karena kita kan jalan itu kayak nyamping apa namanya jalannya nggak lurus gitu loh, menghadap ke pohon gitu kan. Tapi enak gitu, nggak kerasa gitu, tiba-tiba ntar udah di atas aja ya kan, kalau tanjakan gitu loh. Jadi kalau misalnya yang turunan juga nggak kerasa juga, tiba-tiba ntar nurun aja gitu ke bawah aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak kerja gitu terus kita jalan ke atas, aduh lumayan kerasa juga gitu, pegel jalan ke atasnya gitu, ke atas row ya kan. Jadi kita kalau misalnya kerja begini ya enak gitu, nggak kerasa walaupun itu mau datar atau mau tanjakan begitu ya kan. Jadi tiba di atas tuh tiba-tiba udah ke atas aja, nggak kerasa, karena kita kalau kerja gitu kita tuh kadang-kadang langsung fokus itu ke pohon ya kan, nggak fokus ke row gitu jalannya gitu loh, karena kita kan jalannya tuh ke arah pohon gitu kan. Jadi ya gitu deh kalau kerja di kebun gitu ya pemirsa ya. Jadi kita kerja kayak begini ya, kerja lagi bekerja pruning gitu pemirsa ya. Dan ini harinya udah cerah, udah ya udah nggak cloudy nggak apa, tapi tetap aja masih dingin gitu, karena kan ini masih jatuhnya tuh kalau misalkan kerja pruning gini jatuhnya musim winter pemirsa ya kan. Dan ini kita bekerja di kebun yang Sauvignon Blanc punya gitu ya, bloknya gitu. Jadi gitu deh, semangat terus guys, let's go. Jadi ya pemirsa, kita bisa lihat di mari ya, potongannya bahasa kita potong gitu kan ya, yang rapi gitu ya. Jangan lupa juga bahwa kita punya ini aja nih, dia punya asahannya gitu. Tuh lebih rapi kan, dia pakai pisau baru gitu pemirsa. Kata lebih mantap gitu loh. Tuh, let's go. Masih pada beku-beku tuh ya. Rumput-rumputnya guys masih dingin banget ya. Bujug. Kita taruh posisi kita punya kamera ya di tengah-tengah sini supaya kita bisa melihat gitu pemirsa cara kita untuk bekerjanya ya. Ini yang seperti pemirsa lihat kan ya, kita masih pakai kita punya jaket dan juga pakai sepatu gambut kita gitu ya. Jadi siangan dikit lagi gitu baru kita lepas kita punya jaket dan juga kita punya gambut gitu, ganti dengan sepatu biasa. Kalau enggak mah jalan kita bakal jadi pelan gitu loh, karena kan nggak basah tuh rumput-rumputnya ya. Dan semakin lama tuh kalau nggak ganti nggak kerasa itu jalan tuh kayak berat aja gitu, karena kan itunya kan kering gitu kan ya.
terus tuh agak berat gitu, kita mau melangkah satu demi langkah gitu kan, ke bawah atau ke atas gitu kan ya. Jadi alangkah baiknya kita kalau misalnya kerja kayak begini, kalau lagi nggak hujan atau nggak frosted gitu, dia punya rumput-rumput ya, enak kalau misalkan pakai gambut gitu loh. Kalau itu, kalau enggak mah waduh bakalan pegel kita punya kaki pemirsa. Jadi kerja kayak gini tuh ya enak gitu loh. Dan juga ini kita bisa lihat kan pemirsa ya, itu punya daun-daun tuh udah pada rontok semua gitu. Jadi tuh semua tuh kelihatan semua apa yang kita mau tinggalin dan apa yang kita harus kita potong gitu loh. Sedangkan ini kita kan bekerja tuh yang full cut punya gitu, 6 kain tinggalin untuk diikat 4 gitu loh. Dan ini manual, maaf pemirsa, ini head cut only, climber cuts ya. Jadi cuman yang di ujung row, yang di awal row, dan yang paling akhir juga ya. Misalkan ada 2 pohon, 2 vines, 3 vines, 1 vine atau 4 vines gitu ya. Kita harus potong full cut gitu ya. Maksudnya tuh dengan potong kayak seperti biasa gitu, seperti pruning biasa gitu ya. Tapi kita juga harus di strip gitu loh. Prune and strip, yang ujung row, awal dan akhir juga gitu, yang first bay dari pos ke pos gitu ya. Jadi itu yang awalnya, dan terakhir kita mesti potong full karena ini kan climber. Jadi kita kudu mesti jangan sampai lupa gitu, kita harus prune, full cut, dan juga strip juga gitu pemirsa. Jadi kita tahu gitu loh ya kan. Nanti grower atau vineyard manager dia akan datang dan pakai climber machine untuk di strip gitu loh, yang di tengah-tengahnya gitu loh ya kan. Jadi ini semua climber pruning gitu loh ya kan. Jadi ini juga ya lumayan juga sih pemirsa ya, dan nggak terlalu bushy juga sih, dia punya ranting-rantingnya gitu loh ya kan. Tujuh kita jalan ya steady aja gitu, nggak mau yang itu kan. Dan juga kita tuh mesti kayak begini pemirsa, banyak gerak gitu loh. Apalagi misalnya pagi-pagi hari gitu kan, kalau enggak mah kedinginan kita beku. Dan kita tuh mesti lihat juga gitu, jangan ninggalin yang ranting-ranting kain-kain yang jelek-jelek gitu, tinggalin atau bagaimana gitu kan. Jadi kita juga mesti lihat ke atas gitu loh. Tadi kata kita tuh masih lihat ke atas tuh, kita lihat kita ikutin dia punya kainnya gitu kayak bagaimana gitu kan ya. Jadi kita akan menyimak terus ya. Ini kita kerjanya ya, jangan sampai ketinggalan ya guys. Sampai akhir gitu kita akan lihat kayak bagaimana nih si kuli kebun nih kerjanya nih ya kan, benar apa kagak nih. Karena kita hari ini kerjanya tuh sendirian tuh ya, seperti teman-teman lihat kan ya. Kalau misalnya sama grup mah udah sering balap-balapan gitu loh. Kadang enaknya sih kalau misalnya kerja bareng-bareng gitu, kita sering balap-balapan gitu loh ya kan. Ini kita sendirian gitu loh, kita mesti ya kayak kesepian gitu. Jadi kalau misalnya ada teman lagi kerja gitu yang pruning gitu, enak gitu bisa balap-balapan. Ini kita cuma sendirian. Enggak deng, sejam kemudian gitu ya, nanti teman kita datang gitu ya, tapi dia kita nggak kerjanya tuh kayak baik row ke row gitu. Dia kerja paling di ujung, kita di ujung juga, mau deket ujung gitu. Jadi kita ketemu di tengah-tengah gitu ya kan. Tapi nanti dia datangnya belakangan gitu ya. Seperti teman-teman lihat kan, kita cuma sendirian doang di saat ini gitu loh. Biasanya kalau kayak gini kalau banyak orang, enak, ini mah nggak lama, cepat kerjanya kalau misalnya banyak orang pemirsa. Jadi kan mereka tuh sering balap-balapan gitu kan. Nah kalau misalnya sendiri kayak gini, karena kita kalau misalnya kita lagi nggak recording atau bagaimana ya, kita pasti dengerin musik ya kan. Jadi supaya ada kayak semangat juga gitu. Kalau itu juga kalau misalnya kita mau dengar musik, takutnya kita nyalain musik, dengar musik gitu kan ya, while kita recording gitu, kadang-kadang pasti ada seperti apa namanya, copyright infringement gitu, nggak boleh dengar musik sementara recording gitu kadang-kadang. Jadi kita mendingan nggak recording, mendengar musik. Dan ini kita kalau misalkannya kerja sendirian gini ya pemirsa ya, enak sih, nggak ada yang kayak
tergantung juga sih pemirsa ya. Karena orang kalau misalnya ada teman kerja yang untuk cuma kerja aja gitu ya, nggak yang main-main gitu, yang kayak dikit-dikit berhenti tengah row terus rokok bareng aja gitu, enggak. Kalau sama temen yang kerja gitu, kita tuh langsung kayak gimana ya, kayak balapan juga gitu loh. Jadi kalau misalnya kita kerja ada teman lagi gitu yang benar-benar mau kerja gitu ya, yang kerja beneran gitu ya, yang nggak main-main, enak gitu. Jadi itu kayak balapan, untuk balapan kita gitu loh. Kita balapan, saling balapan gitu loh. Yang satu kerja, dan satu entah itu dia yang ngejar ya, atau enggak yang steady aja gitu kerjanya, speednya gitu. Jadi nggak terlalu kayak buru-buru atau yang pelan-pelan. Kalau itu kan enak. Itu juga kita nih, yang seperti teman-teman lihat kan ya, tadi kita barusan dari sisi yang sebelah sini, terus kita molos ke samping gitu loh, supaya kenapa ini si kuli kebun kayak begitu kerjanya, karena supaya bisa ngelihat di belakangnya gitu ya, di sebelahnya gitu, kita nggak ninggalin banyak kain yang nggak kepotong gitu loh ya kan. Kadang-kadang kita juga mesti lihat juga gitu di sisi sebelahnya gitu, takutnya nanti kebanyakan tuh yang kayak kecil-kecil gitu loh, itu yang bikin bahaya juga gitu. Itu nanti kalau misalnya untuk para rappers kerja kebanyakan gitu, ranting-ranting harus dipotong sama mereka gitu. Jadi alangkah baiknya ya kita nungguin, bukan nungguin apa, kita ke sebelahnya, sisi sebelah, dan kita bisa lihat gitu loh, apa yang nggak kepotong gitu. Jadi kita bisa potong juga gitu setelah kita kerja kayak begini kan. Jadi semua tuh enak gitu, dia punya pokoknya tuh bersih gitu, nggak yang sembarangan punya gitu, main asal jebret aja, nggak peduli dengan kualitinya gitu loh. Kita pentingin tuh bukan hanya untuk quantity aja berapa yang harus kita potong, tapi mesti jaga kita punya quality kerja kayak begini pemirsa ya. Jadi ya selalu kita jaga gitu ya, sebagai pruner yang pengalaman gitu ya, kita selalu jaga kita punya quality gitu loh. Jadi kemanapun kita pergi kerja untuk kontraktor lain, kita tahu apa yang kita lakukan gitu. Jangan sembarangan aja jebret potong aja gitu, ninggalin yang jelek-jelek, enggak pemirsa. Karena juga kita potong yang big cuts gitu loh, ninggalin cuma satu sisi atau dua sisi gitu kan ya, supaya itu pohonnya tuh bisa di reset lagi gitu pemirsa ya. Jadi kayak begini ya, kata sih gampang kerjanya, cuma motong doang gitu, cuma jebret enggak. Kita mesti jaga kita punya quality juga pemirsa. Kalau enggak kita nggak bakal diterima kerja manapun juga gitu, karena dilihat lah mau ngapain kerja kayak begini, kasih kerja untuk pekerja gitu, kulit kebun kayak gini kan ya. Jadi bikin malu kita, apalagi kita pengalaman juga gitu ya, masih belajar juga gitu kan ya, nggak mau nyombongkan diri dengan orang yang udah pengalaman juga yang lain gitu kan ya. Lebih baik kita rendahkan diri daripada mau sombong gitu kan ya. Tapi kita harus jaga kita punya quality, itu paling penting ya. Jangan main asal jebret aja potong gitu, terus bisa dapetin banyak pohon yang untuk dihitung end of the week gitu lah, atau bagaimana lah ya. Jadi kita kerja terus ya, tuh semangat tuh ya, kita lihat dari sisi sampingnya, ke bawah apa yang harus kita tinggalin, apa yang harus kita potong juga gitu pemirsa ya. Jadi ya gitu ya pemirsa, kita akan lihat kayak bagaimana nih si kulit kebun ya kerjanya gitu, karena ini kerjaan ini sangat fisikal juga, karena ini outdoor gitu pemirsa. Kalau orang yang belum biasa bekerja kayak begini pasti udah menyerah nih, dan juga pasti mereka apa yang harus dicari, apa yang harus dipotong, apa yang harus tinggalin gitu loh. Ini kayak gini emang takes time gitu kalau untuk masterin dia punya cara pemotongannya, karena semua negara pasti beda-beda. Australia juga beda, New Zealand juga beda cara kita untuk bekerja di kebun anggur, di vineyard gitu ya. Jadi ya tuh kita balik lagi ke sini sana gitu ya. Tuh, jadi biar kelihatan gitu apa yang kita potongin, apa yang kita tinggalin gitu pemirsa kan. Jadi semangat terus ya kulit kebun. Let's go. Jadi ya pemirsa, kita akan lihat dulu nih bagaimana potongan kita ya, tuh dengan memakai pisau baru ya. Tuh kelihatan lebih bagus gitu loh potongannya gitu loh ya kan. Ini juga nih, big cuts, beda sekali dengan pakai pisau baru sama pisau lama gitu. Nih kelihatan lebih rapi kan tuh.
lagi juga nih pakai pisau baru ya. Ya kan kata lebih rapi itu pemirsa. Ketinggalan satu. Ada. Jadi teman-teman untuk hari ini terima kasih ya sudah meluangkan waktu kalian semua untuk menyimak kita punya video clip hari ini. Aktivitas kita hari ini adalah pruning ya, bekerja di vineyard. Hari ini tadi kita di mobil ngecek tuh -1 derajat. Makanya dingin banget pagi hari ini ya. Jadi sekian dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video clip berikutnya. Jangan lupa di like, di komen, di share ke teman-teman family. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan bagaimana tentang mengenai kita punya video clip kita hari ini, tinggal di komen aja ya guys ya. Jadi jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman family dan juga subscribe. Jadi nanti kita misalkan habis upload video itu bagaimana, teman-teman juga dapat notifikasi juga dari kita gitu ya. Jadi sekian dulu. Tuhan berkati, banyak rezekinya dan jangan siap. Let's go. Oh, nomor 1 domba-domba no. Kenapa di bawah tadi tuh dekat mobil kita tuh ada pagar karena itu tuh domba-domba no. Dia taruh domba-domba di sini ya supaya biar bisa pup gitu. Sekian dulu. Tanyakan tuh guys, nanti kita kasih tuh nanti tuh. Jangan siap. Let's go. Kalau kata Matthew, mame. Eta.